Kali ini saya akan membawakan berita mengenai mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK mengumumkan ex-mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan. Penetapan ini tidak dilakukan tiba-tiba, sebab KPK sudah beberapa bulan lalu mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi. Juni 2023, KPK mengungkap bahwa pihaknya tengah menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi di kementerian. Saat itu, Syahrul masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. KPK pun memanggil Syahrul untuk dimintai keterangan pada 16 Juni 2023. Namun, saat itu Syahrul Yassin Limpo memilih bertolak ke India untuk bertemu para Menteri Pertanian anggota G20. Syahrul Yassin Limpo baru memenuhi panggilan KPK sekembalinya ia ke Indonesia pada 19 Juni 2023. Oleh penyidik, Syahrul diperiksa selama 3 jam terkait dugaan korupsi di Kementan. Penyelidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi di kementerian pun berlanjut. Pada Kamis 28 September 2023 hingga Jumat 29 September 2023, lembaga KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah uang tunai pecahan asing dan rupiah senilai puluhan miliar. Selain itu, tim penyidik juga mengamankan dokumen transaksi uang, pembelian aset, dan barang bukti elektronik. Ditemukan pula 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul yang oleh KPK lantas diserahkan ke Polda Metro Jaya. Usai menggeledah rumah Syahrul, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kementan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Di tengah kegaduhan itu, Syahrul sempat dikabarkan hilang kontak di luar negeri. Hal ini diungkap oleh Wakil Menteri Pertanian Harvey Hasnul Kolbi. Sebelum hilang kontak, Syahrul diketahui berada di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon Kementan untuk menghadiri acara pangan mewakili negara. Namun, menurut Harvey, rombongan pejabat eselon tersebut kemudian terpisah dari Syahrul Yassin Limpo. Mereka lebih dulu pulang ke tanah air. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud mengaku mendapat laporan langsung dari KPK terkait ini. Namun demikian, ketika Mahfud menyampaikan hal ini, KPK belum mengumumkan status mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu ke publik. Gaduh dikabarkan menghilang dan jadi tersangka. Syahrul kembali ke Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 sore. Syahrul Yassin Limpo pun mengaku ia melawat ke Italia dan Spanyol dalam rangka tugas negara dan atas seizin Presiden. Sehari setelah tiba di tanah air, Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Oleh penyidik Polri, Syahrul dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap para pejabat Kementan dalam perkara dugaan korupsi tahun 2021. Pada hari yang sama, setelah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Syahrul mundur dari kursi Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Ia menyampaikan surat pengunduran diri ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis 5 Oktober 2023 sore. Pada Rabu 11 Oktober 2023, KPK resmi mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan. Selain itu, KPK juga menjerat Syahrul Yassin Limpo bersama 2 anak buahnya atas dugaan penerimaan gratifikasi.
Adapun dua anak buah Syahrul Yassin Limpo ialah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK sebelumnya menerima aduan terkait dugaan korupsi di Kementan. Laporan itu lantas diselidiki dan diputuskan naik sidik setelah KPK memiliki dua alat bukti yang cukup. Menurut KPK, Syahrul Yassin Limpo dan dua anak buahnya diduga menikmati uang panas senilai 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut diterima dari setoran yang diminta secara paksa ke sejumlah aparatur sipil negara di Kementan. Selanjutnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pada 28 Februari 2024. Sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dakwaan akan dibuka di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Dilanjutkan. Atau ketiga, bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2003 bersama terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Kementerian Pertanian RI Jalan Suharsono RM nomor 3 Jakarta Selatan, di rumah Dinas Mentan RI Jalan Widya Chandra Romawi 528/34 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, yaitu terdakwa menerima uang dan pembayaran keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sejumlah total 44.546.079.044 rupiah yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengungkap aliran dana dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Uang yang diduga hasil dari pemerasan tersebut digunakan Syahrul Yassin Limpo untuk berbagai keperluan pribadi. Kepentingan pribadi yang dimaksud misalnya untuk membayar pembelian mobil, pembiayaan operasional rumah dinas, dan juga untuk membayar tagihan kartu kredit. Sampai saat ini, sidang kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo masih terus berlanjut. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru. Tetaplah bersama kami untuk update dan berita lebih lanjut. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.